Karena sejatinya sabar dan ikhlas adalah dua mata uang yang tidak akan pernah dipisahkan. Dan keduanya merupakan kunci kesuksesan seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu balagha risalah wa adda al-amanah wa nasha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi ini insyaallah taala kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu bersabarlah, kelak akan indah pada waktunya. Dikisahkan pada Khalifah Harun ar-Rasyid ada salah seorang yang kebiasaannya itu selalu membawa botol minuman khamr dan keluar masuk tempat perzinahan. Ini kebiasaan orang ini. Maka masyarakat sekitar memandang dirinya dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang penuh dengan keburukan terhadap pria tersebut. Singkat cerita, Khalifah bersama dengan orang kepercayaannya, biasa dahulu itu Khalifah suka keliling ke pasar untuk bertemu dengan masyarakat kaum muslimin. Maka bertemulah dia dengan Khalifah dan penasehatnya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang tersebut mati di depan mata Khalifah sambil membawa botol khamr. Kaget Khalifah. Kemudian dia mengatakan kepada kaum muslimin, ya ayuhal muslimun, ta'alu, wahai kaum muslimin, kemarilah. Ada salah seorang yang meninggal di antara kalian.
Satu kali dia mengucapkan tidak didengar oleh masyarakat, didiamkan oleh masyarakat. Kedua kali, khalifah berkeyakinan mungkin suara saya tidak dengar oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka khalifah teriak, wahai kaum muslimin, marilah, ada salah seorang muslim yang meninggal di antara kalian, maka uruslah jenazah ini. Tidak didengar lagi. Ketiga kali khalifah marah, wahai kaum muslimin, marilah kalian, uruslah mayit ini. Maka ada salah seorang yang kasihan dengan khalifah, kemudian menghampiri khalifah dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukannya kami tidak ingin menyolatkan orang ini. Kami tahu kebiasaan orang ini adalah kebiasaan yang buruk. Setiap kami lihat dirinya selalu membawa botol khamar, minuman keras, dan keluar masuk tempat perzinahan. Lantas bagaimana kami ingin menyolatkan orang ini? Dan terbukti orang ini mati dalam keadaan membawa botol khamar. Maka khalifah kaget. Taib, kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana rumah istrinya. Maka ditunjukkanlah rumahnya. Maka berceritalah khalifah bertemu dengan istrinya, keadaan yang menimpa suaminya. Kaget istrinya. Istrinya mengatakan, wallahi ya khalifatal mu'minin, demi Allah wahai khalifah, suamiku adalah orang yang saleh, suamiku adalah orang yang baik, suamiku tidak pernah sama sekali seumur hidupnya mencicipi khamar dan berzina. Bingung khalifahnya, loh kok bisa ini? Masyarakat sekitar di antara kalian ini menganggap suamimu adalah orang yang suka meminum khamar dan berzina. Maka diceritakan oleh istrinya kebiasaan suaminya. Antum perhatikan jamaah di sini. Kebiasaannya adalah dia bekerja, kemudian rizki yang dihasilkan olehnya sepertiganya. Antum bisa bayangkan, sepertiga digunakan untuk membeli botol minuman khamar, kemudian dia bawa, kemudian dia tuang di rumahnya. Kemudian istri mengatakan, wahai suamiku, kalau seperti ini keadaan kondisimu, maka kaum muslimin tidak akan mau menyolatkanmu. Apa kata suaminya? Istriku, aku tidak mengharapkan balas kasih dari kaum muslimin. Aku mengatakan minimal kata suaminya, aku bisa mengurangi kemaksiatan yang Allah murkai atas kita semua kaum muslimin. Kemudian sepertiga dari hasil rizki yang dia miliki dibelanjakan untuk membeli para pezina 10 orang. Antum bisa bayangkan. Dan dia mengatakan, aku sudah membeli kalian, maka tutuplah kalian dan jangan kalian berzina. Itu bisa bayangkan di sini. Dan dia mengatakan minimal istriku, aku bisa mengurangi kemaksiatan yang ada pada kaum muslimin. Maka lelaki tersebut mengatakan, wahai istriku, wallahi aku tidak mengharapkan kaum muslimin menyolatkanku, akan tapi aku mengharapkan khalifah bersama dengan penasehatnya dan para ulama di negeri ini menyolatkan diriku. Maka ketika khalifah mendengar kisah dari istrinya, beliau menangis beliau dengan mengatakan, demi Allah, yang dikisahkan lelaki ini adalah benar. Aku adalah khalifah dan di sampingku adalah penasehatku, maka aku akan menyolatkan lelaki ini dan aku akan perintahkan seluruh para ulama untuk menyolatkan orang ini. Masya Allah Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini jamaah? Bersabar di atas meninggalkan kemaksiatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan itu bukan kita saja. Kita meninggalkan kemaksiatan yang ada pada orang lain, ini dikatakan meninggalkan kemaksiatan. Dia bersabar, dia tidak mengharapkan pujian, rasa syukur dari manusia. Karena kalau orang yang dia berbuat baik, kemudian dia mengharapkan pujian, rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang lain, maka ini tidak dikatakan dia sebagai orang yang ikhlas. Karena Allah sendiri mengatakan, la nuridu minkum jaza'u wala syukura, kata Allah. Kami tidak menginginkan, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian wahai manusia, dan rasa terima kasih dari pujian kalian. Kemudian pelajaran kedua adalah, maka hendaklah kita jangan menjas orang lain, menghakimi orang lain. Bisa jadi orang yang kita hakimi ini lebih baik dari kita. Dan jelaskan oleh Sahabiul Jalil Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasannya puncak keimanan seorang hamba, kata beliau, adalah sabar terhadap hukum yang Allah tetapkan kepada dirinya. Yang kedua, ridha kepada takdir yang Allah berikan atas dirinya, baik takdir buruk maupun takdir yang baik menimpa atasnya. Dan yang ketiga adalah ikhlas dalam tawakal dan berserah diri kepada Rabb-Nya, dan ini adalah puncak keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sabar dan ikhlas adalah dua mata uang yang tidak akan pernah dipisahkan, dan keduanya merupakan kunci kesuksesan seorang hamba dalam menghadapi menjalani segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka agar hati kita ini dan keyakinan kita ini tetap kuat bertahan, maka hendaklah kita selalu tersenyum dalam segala hal. Hendaklah kita tersenyum dalam segala hal, baik itu musibah menimpa kita, bala bencana, kesulitan, kesusahan. Jangan sekali-sekali kita mengeluh kepada makhluk. Maka kita keluh kesahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti atau orang-orang yang telah mengecewakan diri kita ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar di sini. Maka sama dengan sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, jika Allah menginginkan hambanya kebaikan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan azabnya, Allah akan segerakan siksaannya di dunia, yaitu berupa penyakit, musibah, bala bencana dan sebagainya. Ini Allah segerakan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra, dan jika Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah akan tahan dosa-dosanya. Allah biarkan dia di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuwaffa ilaihi yaumal qiyamah, kata Allah, sampai Allah janjikan atas dirinya, Allah azab dirinya pada hari kiamat kelak. Wa inna idhamal jaza, kata Rasul, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, pahala, bersama dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kalau kita ujiannya sedikit di dunia ini, kalau ujian kita itu enggak banyak, kalau ujian kita itu tidak berbeda dengan si fulan, maka
kita belum tentu menjadi orang yang Allah cintai. Tapi semakin banyak orang tersebut dikasih ujian, musibah, bala bencana, kemudian dia bersabar, maka Allah cinta kepada dirinya. Wa innallaha ta'ala, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qauman, jika Allah cinta kepada satu kaum, ibtalahum, kata Rasul, maka mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dua, enggak ada yang ketiga. Faman radiya falahu ridha, kata Rasul, barang siapa yang dia ridha terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah ridha terhadap dirinya. Faman sakhita falahu sukhut, barang siapa yang dia marah, murka, enggak terima terhadap ujian, musibah yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah akan murka kepada dirinya. Ini ada dua tadi. Kalau dia ridho, maka Allah ridho terhadap dirinya. Kalau dia marah, enggak terima, menyesal, berkeluh kesah terhadap musibah, maka dia akan kena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya apa jamaah? Sabar lebih baik. Sabar kita lebih baik daripada kita tidak sabar di dunia ini, enggak dapat apa-apa kita. Dunia enggak dapat, akhirat juga tidak dapat. Tapi kalau seandainya kita sabar, dunia walaupun kita tidak dapat, maka akhirat Allah akan janjikan kepada kita berupa balasan pahala tanpa batas di sini. Taib. Maka akan indah pada waktunya. Benar ini. Maka ini adalah peribahasa yang akan benar, yang sangat benar sekali, berkenaan dengan hadis yang kita bahas pada hadis selanjutnya, yaitu kisah Ummu Sulaim di sini. Abu Talha menikahi seorang istri bernama Ummu Sulaim. Maka singkat cerita di sini, Abu Talha punya anak, masih kecil dia, masih bayi. Kemudian dia keluar, izin kepada istrinya, anaknya dalam keadaan sakit keras. Sakit keras, antum bisa bayangkan. Sakit yang mendekati kepada ajal. Istrinya tidak mau mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, anakmu sedang sakit ini, kenapa kamu tega keluar untuk mencari nafkah? Istrinya bersabar untuk menghadapi musibah tersebut, kemudian mendoakan suaminya agar selamat kembali mendapatkan rizki yang berkah. Ketika dia pulang ke rumah, anaknya sudah meninggal. Untuk bisa bayangkan, anaknya sudah meninggal, di sini dijelaskan. Faqala Abu Talha, kemudian Abu Talha mengatakan, ma fa'ala ibni, apa yang telah dilakukan oleh anakku, kata Abu Talha. Qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mengatakan, wa huwa askan makan, dia sedang tidur terlelap tanpa suara. Abu Talha mengira anaknya tidak apa-apa, mengira anaknya sedang tidur terlelap. Kemudian Ummu Sulaim, istri yang soleha, dia tahu sikap istri kepada suaminya ketika pulang kerja. Beliau tidak mengatakan kepada Abu Talha anaknya sudah meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia mandi, kemudian dia memakai pakaian yang paling indah, kemudian dia berhias, berdandan, memasak masakan yang disukai oleh suaminya, kemudian dia memerintahkan suaminya untuk makan malam. Bisa bayangkan antum? Diperintahkan untuk makan malam bersama. Setelah kenyang perut suami, biasanya apa? Jimanya naik. Maka dia layani suaminya dengan penuh keikhlasan. Maka setelah dia berjima, berhubungan intim suami istri, barulah istrinya mengkhabarkan
tentang kematian anaknya. Bisa tahan nggak para ibu-ibu di sana? Coba bisa bayangkan. Setelah itu dia baru mengatakan, faqalat. Setelah berhubungan intim, Ummu Sulaim mengatakan, rawu as-sabi. Urus anak kita. Urus anak kita. Falamma asbaha, maka ketika di pagi hari Abu Thalhah dalam keadaan marah kepada istrinya, kenapa dia enggak bilang kepadaku? Kemudian dia mendatangi Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, seraya menceritakan kejadiannya kepada Rasul yang mulia. Maka Rasul apa? Mengatakan, faqala Rasul yang mulia bersabda, a'arastumul lailah, apakah engkau bersama dengan istrimu telah malam pengantin? Apa kata Abu Thalhah? Ya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, barakallahu fika wa barakalahuma, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi keduanya, dirimu dan istrimu. Maka dengan doa Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dan kesabaran istrinya, dia membuahkan hasil anak yang saleh, namanya Abdullah. Dari anaknya ini punya anak lagi 9 orang, semuanya penghafal Al-Quran. Berarti apa? Sabar membuahkan hasil. Kalau kita sabar jamaah, maka demi Allah akan membuahkan hasil. Karena sabar dan ikhlas ini adalah dua hal yang akan sangat sulit sekali kita amalkan dan kita laksanakan dalam keseharian kita. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu dikatakan orang yang pintar berkelahi, orang yang pintar untuk bergulat. Wa innamasyadidu, kata Rasul, sesungguhnya orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Ini orang yang kuat. Ini Rasul mengatakan seperti ini. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain ada 2 orang sahabat yang sedang marah berdua nih, saling memaki di antara keduanya. Jadi 2 orang sahabat ini saling berkelahi, yaitu mulut. Saking marahnya di antara mereka apa? Sampai terlihat urat lehernya. Jadi apa? Ini udah nggak jelas nih, ngomongnya udah marah sekali di antara mereka ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang mulia bersabda, inilah alamu li kalimatin law qalaha la dhahaba anhu. Maukah kamu aku ajarkan satu kalimat, jika engkau membacanya maka akan pergi apa yang ada padanya, yaitu kemarahan yang ada kepada dirinya. Maka Rasul mengatakan, faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaklah bagi orang yang marah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk di sini. Ini caranya kita. Kalau kita marah, ya, maka hendaklah apa? Kita memaafkan kepada orang-orang yang mengecewakan diri kita. Memaafkan, karena memaafkan ini sifatnya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang beriman adalah mereka berinfak, bersedekah di jalan Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wal kadhiminal ghaidha, kata Allah, dan orang-orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, kata Allah, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain
Ini diantara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu." Barang siapa yang dia bisa menahan amarahnya. Siapa saja seorang muslim yang bisa menahan amarahnya dan dia mampu untuk melakukannya, da'allahu lahu, maka Allah akan menyerunya. Allah akan memanggil dirinya kelak di hari pembalasan, dikumpulkan di tengah-tengah manusia, kemudian Allah hadapkan dirinya hurul ain, bidadari surga. Allah perintahkan dirinya untuk apa? Memilihnya. Ini bagi orang-orang yang bisa menahan emosinya di sini. Bisa bayangkan di sini jamaah. Jadi kalau orang yang dia bisa menahan emosinya dan dia mampu untuk menahannya, maka balasannya adalah bidadari surga dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh memilih dia. Disuruh untuk memilih. Ini banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan emosi, bersabar atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada salah seorang yang berkata kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, ausini, nasihatkan aku wahai Rasul, wasiatkan kepadaku wahai Rasul. Apa kata Rasul? Faqala la taghdab. Rasul mengatakan jangan kamu marah. Orang itu mengatakan lagi, ausini ya Rasulullah, nasihatkan kepadaku wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? La taghdab. Faraddada miraran. Rasul mengulanginya lagi. Jadi jangan kita marah. Kadang jamaah, kadang ada orang yang dia bisa menahan emosi marahnya kepada istrinya, tapi dia tidak bisa menahan emosi marahnya kepada anaknya. Kadang ada juga orang yang dia bisa menahan emosi kepada anaknya, tapi dia tidak bisa menahan emosi kepada istrinya. Berbuat zalim kepada istri ini lebih besar dosanya ketimbang istri berbuat zalim kepada suaminya. Karena sebagian para ulama mengatakan istri adalah makhluk yang lemah. Kalau istri dizolimi oleh suami, misalkan dipukul, setelah suaminya marah, maka istri tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Suaminya bisa menceraikan istrinya, bisa menyuruh pulang istrinya, dan istrinya hanya menangis saja. Maka dikatakan oleh sebagian para ulama, dosanya lebih besar ketimbang istri berlaku zalim kepada suaminya di sini. Maka bagaimana sikap kita? Yang paling terbaik adalah seseorang sabar kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum, kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah khairun li ahlihi, orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada orang lain. Wa ana, kata Rasul, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi yang bisa menilai orang baik itu apakah orang lain atau keluarga kita sendiri? Coba.
keluarga kita sendiri yang pertama kali menilai apakah kita ini orang baik, apakah kita ini orang yang soleh, apakah kita ini orang yang ikhlas, yaitu istri dan anak-anak kita yang bisa menilainya. Kalau orang lain bisa kita ria, bohong bisa kita bermuka dua, tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi ketika kita berbuat baik kepada istri dan anak-anak, inilah sikap ikhlas kita yang terlihat jelas. Baik. Maka dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalul bala bil mu'min walal mu'minah, tidak akan henti-henti bencana musibah menimpa seorang mukmin dan mukminah. Terus Allah timpakan musibah. Ini Allah terus timpakan musibah kepada seorang mukmin dan seorang mukminah, yaitu fi nafsi, pada dirinya, wa waladihi, dan kepada anaknya, wa malihi, dan kepada hartanya, hatta yulqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'atun, sampai dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertemu dengan Allah tanpa dosa di sini. Jadi jangan kita ngaku sebagai seorang beriman kalau kita nggak sanggup diuji. Jangan kita mengaku sebagai seorang yang sudah amalan kita besar banyak, kalau diuji sedikit kita ngeluh. Ini hadisnya hadis sahih. Tidaklah dikatakan dia sebagai seorang beriman sebelum Allah mengujinya tanpa henti. Tanpa henti, kata Rasul yang mulia. Baik ujian itu menimpa atas dirinya, keluarganya, atau hartanya. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusab minhu, barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan timpakan musibah atasnya. Kemudian di penghujung pembahasan bab sabar ini, insya Allah kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu as-sidq, kejujuran. Dari sahabiul jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha, maka nanti akan ada, kata Rasul, suatu umat dari umatku setelahku, yaitu orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan perutnya sendiri. Tunkirunaha, dan ketika kalian menemui zaman itu, maka ingkari mereka. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, maka bagaimanakah engkau memerintahkan kami? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, maka kamu tunaikan hak yang ada kepada mereka atas kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kalian yang kalian dizalimi bagi mereka di sini. Terbukti. Nanti akan ada di akhir zaman orang-orang yang selalu mementingkan dirinya, mementingkan perutnya, kata Rasul, yang dia enggak peduli sama orang lain, hobinya suka menzalimi orang lain, menginjak orang yang kecil. Ini orang yang biasanya orang-orang yang tinggi ini, orang yang punya kekuasaan. Maka bagaimana, kata Rasul yang mulia alaihi salam,
tunaikanlah hakmu terhadap mereka dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka terhadap apa yang dizolimi kalian kepada mereka di sini. Ini cara kita untuk membalas mereka, orang-orang yang hobinya, kata Rasul yang mulia alaihi wasallam, mementingkan dirinya sendiri dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka berani bersumpah dan mereka tidak mengingkari janji mereka. Ini kebiasaan dari orang-orang di akhir zaman ini. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita menjadi hamba yang bersabar di atas kebenaran dan bersabar untuk meninggalkan maksiat dan bersabar dari takdir Allah yang pahit yang menimpa diri kita. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Allahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan perihal bab sabar yang di akhir ini. Mungkin setelah ini nanti akan dibahas bab kejujuran ya. Kemarin dari awal ikhlas, kemudian sekarang sabar, dan nanti jujur ya Pak Ustadz. Silahkan kalau ada yang bertanya dengan bahasan yang pagi ini disampaikan. Udah ngantuk. Oh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa Allah menciptakan itu berpasangan, hitam putih, terang gelap, sabar marah. Kita ketahui bahwa Nabi Musa juga pernah memukul orang sampai meninggal. Pertanyaan saya, bila kita sabar, bila kita marah? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti kalau laki-laki sama laki-laki ini bukan pasang-pasangan ya. Kemudian Allah menciptakan siang dan malam, dingin dan panas, sabar dan marah. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam pernah memukul, menampar sampai sampai meninggal. Sampai meninggal. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menasihati Nabi Musa alaihissalam agar tidak mengulangi kesalahannya. Ini satu kali seumur hidup yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak diulang-ulangi oleh beliau. Sekali lagi, tidak diulang-ulangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertanda Nabi dan Rasul saja bisa berbuat salah. Tapi siapa yang langsung mengkoreksinya? Allah. Ini beda sama kita. Ini Allah yang mengkoreksinya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sabar itu ada batasnya, ya. Seandainya sabar itu ada batasnya, maka Rasul yang akan pertama kali yang akan bersabda. Antum bisa bayangkan bagaimana sejarahnya Rasul ketika di Taif, ditimpukin oleh warga Taif sampai giginya itu patah dengan kotoran hewan. Rasul tidak mengatakan, bahkan malaikat sendiri pun datang kepada Rasul, meminta kepada Rasul supaya di balik gunung Taif. Antum bisa bayangkan di sini. Tapi Rasul memilih sabar dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku fa innahu
fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahuinya. Antum bisa bayangkan di sini. Begitu sabarnya Rasul. Maka kita katakan kalau seandainya kita boleh memukul dengan keras ataupun dan sebagainya, ya, maka Rasul yang pertama kali akan melakukannya di sini. Tapi ingat di sini, jangan seperti ajaran orang Nasrani, dipukul pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Ini bukan ajaran Islam. Sekali lagi, ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam ada hadis yang sahih dijelaskan, kalau kita dizolimi oleh orang lain, maka kita boleh membalas kezolimannya sesuai apa yang telah dilakukan dirinya kepada kita. Antum paham di sini? Kalau kita dipukul muka kita, boleh nggak kita membalas mukul? Boleh. Antum paham? Di sini kita boleh membalas kezoliman sebatas apa yang telah dilakukan dirinya kepada kita, tidak lebih. Ini hadisnya hadis sahih. Dibolehkan kita. Dan kita tidak berdosa di sini. Dan ini termasuk dari orang yang bersabar. Kenapa? Karena kita yang pertama kali dizolimi oleh dirinya, bukan kita yang memulainya. Itu bedakan antum di sini. Seperti itu. Taib. Wallahu taala ala wa alam, barakallahu fikum. Semoga memberi taufik kepada kita. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana menurut syariat Islam jika seorang itu diuji, ditimpakan musibah dengan kehilangan orang yang dicintainya misalnya. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya saya lebih dulu datang ke rumah sakit, ini contohnya, maka orang tua saya tidak akan meninggal. Boleh enggak seperti itu? Ucapan kata-kata seandainya ini. Maka kita katakan jama'ullah, tidak boleh. Tidak boleh kita mengucap hal seperti ini. Kenapa? Karena dengan kita berucap seperti ini, berarti sama saja kita apa? Tidak bersabar terhadap takdir, ketetapan buruk yang menimpa atas diri kita. Apa kata Rasul? Janganlah kalian mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan ini, melakukan itu, maka pasti akan ini dan itu, kata Rasul. Apa kata Rasul? Fa inna lau, karena sejatinya kata-kata seandainya taftahu abwab syaitan, akan membuka pintu syaitan, membuat kita apa? Marah kita sama dokternya, marah sama keluarga besar kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ridho, kata Allah sendiri, ridho. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11? Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kata Allah. Tidaklah ada satupun musibah, bala bencana yang Allah timpakan kepada makhluknya kecuali semuanya pasti atas izin dari Allah. Sehebat apapun dokter, sekeras apapun kita
membawa ayah kita ke rumah sakit, kalau emang sudah jalan takdirnya pasti akan meninggal. Kemudian apa kata Allah? Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ini bagi orang-orang yang bersabar, yaitu ridho. Yang tadi kita jelaskan perkataan sahabi Abu Darda, termasuk iman yang paling tinggi adalah ridho dengan ketetapan hukum Allah, ikhlas, tawakal, dan berserah diri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang benar. Jadi kita jangan mengatakan seandainya, coba saya dulu, seandainya saya nggak nikah sama kamu, nggak mungkin saya begini. Antum paham di sini? Nggak mungkin saya marah mulu sama kamu, kerjaannya kamu apa ini di rumah? Nggak jelas. Apain coba begitu? Dunia kita nggak bisa merubah, jamaah. Kita tidak bersabar itu nggak bisa merubah keadaan, kondisi, nggak bisa. Tapi kalau antum bersabar, kita ini bersabar, sudah bisa merubah kondisi, dan Allah akan memberikan pahala kepada kita tanpa batas. Rugi dunia akhirat kalau tidak bersabar. Apalagi dengan mengatakan seandainya. Ini bisa mencela takdir Allah. Bisa mencela takdir Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernah lupa itu. Apa pertanyaan kedua, Pak? Satu keluarga yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya qadarullah semuanya cacat, semuanya anaknya cacat. Pertama, kedua, ketiga cacat. Kuncinya satu. Kita lihat, kalau dia sabar ya. Dia sabar, kemudian dia ridho atas ujian musibah yang Allah berikan kepadanya, pasti surga. Ini pasti. Kenapa? Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya tanpa dia bertaubat. Tanpa dia bertaubat, jamaah. Dijanji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taubat saja, kita bermaksiat kepada Allah, kita taubat saja, jamaah, apakah pasti diterima oleh Allah taubat kita? Ada nggak di antara kita ini yang pasti diterima taubatnya oleh Allah? Antum tahu syaratnya taubat ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Berazam untuk meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Berazam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, berhijrah untuk meninggalkan dosa kepada tempat yang baik atau kepada perbuatan yang baik. Yang keempat, ikhlas karena Allah, bertaubat, bukan karena istri, karena suami, karena anak, dan karena orang lain. Yang kelima, mencontoh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini syarat sahnya taubat. Berat nggak? Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dia berbuat dosa, bermaksiat, taubat, besok maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi? Menurut mazhab Syafi'iyah, antum lihat, dikatakan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan di sini. Menurut mazhab Syafi'iyah di sini. Baik. Jadi kalau misalkan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya cacat, kemudian dia bersabar dan ridho, maka Allah akan mengampuni dosanya semuanya, dan Allah akan mempertemukan dirinya dengan keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kuncinya kalau dia sabar dan ridho atas musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Taib, Allah taala a'la wa alam, barakallahu fikum. Taib, ada lagi silakan. Ada? Waduh, nyalakan mic-nya Pak, dinyalakan biar kedengaran pertanyaan keluar. Pencet lama, pencet lama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak MC dan Pak Ustadz memberikan waktu kepada saya. Yang disampaikan Pak Ustadz tentang sabar, tentang keutamaan sabar dan ikhlas. Yang saya tanyakan, apa kira-kira kiat untuk bersabar dan berikhlas, Pak, dan berbuat ikhlas? Itu aja yang keturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat kita untuk sabar dan ikhlas? Ya, kiat kita untuk sabar dan ikhlas, maka kita yang pertama, kalau antum mau catat silahkan. Yang pertama, kiat kita untuk sabar dan ikhlas, maka kita harus menerima. Ini yang pertama, menerima seluruh ujian yang menimpa atas diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin di dalam hati kita bisa bersabar, ridho, dan bertahan atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka hendaklah kita apa? Selalu keep smile, tersenyum. Yang ketiga kuncinya. Antum paham nggak? Karena kalau kita berkeluh kesah, kita berkeluh kesah, kita marah, bisa nggak merubah kondisi keadaan? Malah tambah pusing kita. Benar nggak? Udah, kita bebas saja, lepas, senyum kita. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, maka hendaklah kita memaafkan orang yang mengecewakan diri kita. Antum paham? Ini jangan istri mulu disalahkan, kasihan ya. Kadang istri dikecewakan oleh suami. Bagaimana memaafkan? Kita memaafkan dirinya. Maka itu 4 kunci kiat sukses untuk mendapatkan ikhlas dan sabar, yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang tadi dibacakan oleh Imam, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kalau gampang sabar ngapain ya? Udah banyak surga Allah nanti. Banyak surga Allah. Ya, seperti itu. 4 kiat kunci sukses untuk meraih ikhlas dan sabar. Barakallahu fikum. Allah taala ala. Apa Pak Sulis? Apa tadi? Oh, senyum aja yang apa? Ada lagi Pak? Yang lain? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, waktu beberapa lalu saya pernah ditanya sama teman menyambung dengan pertanyaan ini. Bagaimana cara menempatkan agar kita itu selalu yakin bahwa Allah itu memang baik gitu, dalam arti padahal kan sangat mudah untuk Allah itu tidak memberikan cobaan itu. Dan misalkan contoh banyaknya terjadi perbuatan yang buruk gitu ya, seperti pembunuhan dan lain-lain gitu ya. Kan kalau misalkan Allah itu tidak membiarkan itu terjadi, pasti semua kan akan baik-baik saja gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana cara menjawabnya, menempatkan biar kita tidak berburuk sangka kepada Allah, dan ayat apakah yang di Al-Quran itu yang untuk meyakinkan itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana kita menjawab, bagaimana kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya itu. Baik. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu sesuai dengan kadar tingkat keimanan. Jadi orang yang satu dengan orang yang kedua, apakah ujiannya sama? Ana tanya sama antum balik. Kalau misalkan antum ditanya, ana tanya sama antum, apakah ujian ana dan antum sama?
Tidak akan mungkin sama, berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji sesuai dengan kadar tingkatan keimanannya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali di Al-Qur'an. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Wala yudlamu ahadan, kata Allah. Tidaklah sama sekali Allah apa? Menzolimi hambanya. Berarti Allah tahu kadar tingkat keimanan hambanya masing-masing. Seperti itu. Itu cara kita menjawab pertanyaan orang yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita yakin, supaya kita bisa bertahan dari ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Yakin dulu, kemudian kita bertahan atas ujian yang Allah berikan, dan kita menjadi orang yang sukses, menjadi hamba Allah yang bersabar. Seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'la wa alam. Taib. Udah masuk ya? Masih ada yang lain? Tat, mungkin saya satu, Tat. Boleh ya? Tambahan. Itu tadi yang menyangkut masalah yang dikasih dolim, kita bahas lagi dengan doliman lagi Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz sampaikan bahwa lebih baik kita malah mendoakan orang yang mendolimi kita. Nah ini kan ada dua kontradiksi secara itu ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan masalah pukul-pukulan tadi Pak Ustadz, itu gimana kalau tinju itu hukumnya gimana tadi? Olahraga itu boleh nggak ya? Pukul lagi gimana tadi? Nah ini biar seru dikit, biar nggak ngantuk atau gimana tadi? Boleh nggak tadi itu? Bahkan kita kadang nonton juga tadi. Boleh nggak olahraga tinju ya? Olahraga tinju boleh nggak? Kalau olahraga gulat boleh, silakan antum. Ya, gulat sama nggak dengan tinju? Sama nggak artinya? Gulat di zamannya Rasul itu orang yang paling hebat bergulat bagi para pemuda adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau gulat itu jadi olahraga silakan. Gulat ya, gulat, silat, kemudian tifan, kungfu. Nah, tapi kalau olahraga seperti yang tadi dibilang tinju, pukul-pukulan, itu sama saja apa? Mengadu. Kayak hewan dia. Kemudian dia harus buka baju. Dari buka baju itu kan dia terlihat auratnya. Karena batas aurat laki-laki itu sampai mana? Dari bagian pusar sampai ke bagian paha. Itu yang nggak boleh terlihat oleh orang lain. Apa kata Rasul? Ghatti fakhidaka. Ini ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pernah tersingkap pahanya, nggak sengaja tersingkap pahanya. Antum perhatikan di sini, tersingkap pahanya. Apa kata Rasul? Ghatti fakhidaka, tutup pahamu. Fa inna fakhidar rajul min aurati, karena sejatinya pahanya laki-laki adalah termasuk dari auratnya. Seperti itu. Ya kalau antum mau latihan tinju ya silakan, tapi jangan sampai ada olahraga tinju seperti itu, pukul-pukulan, ya dan sebagainya, pukul muka. Nah, bagaimana dengan orang yang menyaksikan pertandingan tinju? Ya silakan, antum terserah antum ya. Anda nggak bisa menghukumi. Antum kalau mau tahu jelasnya tanya ke MUI yang bisa memutuskan fatwa hal ini. Karena Anda tidak bisa berfatwa dalam masalah ini. Ya, taib. Allahu taala a'lam wa a'lam. Taib, barakallahu fikum. Taib. Allah taala. Baik, cukup Pak Ustadz sudah masuk suruk. Biar agak segar saja. Silakan ditutup Pak Ustadz. Afwan. Taib, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk pada pembahasan bab as-sidq, jujur. Jujur nanti akan kita jelaskan, jujur dalam bersikap dan jujur dalam berkata. Jadi jujur ini bukan mesti harus berkata saja. Orang yang tidak jujur bersikap ini dikatakan dia sebagai seorang yang tidak jujur. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, ya, hamba yang bersabar, ikhlas, ridho, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Rasulnya. Kita tutup pertemuan kali dengan kafar majlis. Subhanakum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.